Bahkan benihnya bisa menghasilkan buah. Ya. Cita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan. Shalom kakak-kakak dan teman-teman semua. Sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu hari ini. Berkati kakak-kakak sekolah minggu dan juga teman-teman kami. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian? Udah siap ya untuk kita berikan baik buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, menyembah Tuhan. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam-pam-pam, ku temukan juru selamat.
yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kakak kami yang akan membagikan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau menerapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada hari ini. Haleluya, amin. Wah, segitu senangnya yang lagi ultah. Iya mah, kan aku boleh ngadain ulang tahun kan? Boleh undang teman-teman kan? Iya, Lia. Kamu boleh undang teman-temanmu. Tapi ingat, nggak boleh banyak-banyak ya. Ingat, jaga prokes. Iya mama. Aku cuma ngundang Lulu, Ica, sama Desi. Nah, makanannya sudah ada belum ma? Sudah siap kan? Dan kue untaku juga udah datang kan? Sudah, Lia. Semuanya sudah beres. Kalau gitu, aku mau mandi dulu mama, mau siap-siap. Nanti teman-temanku keburu datang. Aku siap-siap dulu ya mama. Lia, kamu kenapa nangis? Teman-temanmu mana? Belum pada datang. Mereka nggak jadi datang mama. Mereka nggak mau main ulang tahunku. Lulu bilang dia sakit perut. Terus Ica mau makan sama keluarganya. Dan Desi dimarahin mamanya. Jadi nggak mau keluar dia, mau keluar rumah. Nah mama, mereka nggak sayang lagi sama aku. Lia, kalau mereka tidak bisa datang, ya sudah. Kita rayakan bertiga saja ya. Kamu, mama, dan papa. Terus kalau makanan kita berlebih, kita bisa kasih tetangga sebelah. Yuk, sekarang hapus air matamu. Iya mama, kita makan bertiga saja ya sama papa. Ya mama. Yuk, kita tiup lilinnya. Iya. Nah adik-adik, apa yang dialami oleh Lia di dalam Alkitab ada loh digambarkan oleh Tuhan Yesus dalam sebuah perumpamaan tentang perjamuan pesta.
Kalian bisa lihat di Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Di situ diceritakan ada seorang kaya yang mengadakan perjamuan yang besar dan megah. Dia menyebarkan banyak undangan kepada banyak orang. Pada hari pesta perjamuan itu akan dimulai, ternyata tuan rumah mendapat kabar dari pelayannya bahwa para tamu undangan itu tidak bisa datang karena mereka ada hal penting lain yang harus dikerjakan. Ada yang berkata bahwa aku tidak bisa datang karena aku habis membeli ladang. Aku mau lihat ladang yang kubeli itu apakah bisa ditanami pohon buah ataupun tanaman yang bisa menghasilkan banyak uang. Ada lagi yang berkata bahwa dia tidak bisa datang karena habis membeli 5 pasang lembu kebiri dan dia mau mencobanya. Dia takut lembu ini tidak bisa dipakai untuk bekerja berat. Tamu yang lain berkata tidak bisa datang karena dia habis menikah. Dia mungkin lelah dan juga mungkin para tamu undangan lain yang masih belum pulang, dia masih harus menemaninya. Mendengar penjelasan dari pelayannya, tuan rumah menjadi murka. Dia berkata, "Hai pelayan, cepat kau pergi ke jalanan, ke pelosok-pelosok kota. Kau undang semua orang yang ada di jalanan. Orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh. Aku mau pesta perjamuanku ini penuh dengan orang-orang. Biar mereka semua bisa menikmati semua hidangan yang telah disiapkan." Adik-adik, bagi orang miskin, orang cacat, orang buta, dan orang lumpuh yang telah diundang, ini adalah suatu anugerah. Karena mereka tidak akan bisa untuk datang ke pesta besar seperti ini. Mereka pun juga tidak bisa memberi kado apapun. Banyak orang membuat alasan untuk tidak datang ke pesta perjamuan besar tadi. Tanpa kita sadari, ternyata kita pun juga melakukan hal yang sama loh. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Kalau kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau bertobat, kita akan memperoleh keselamatan dan kita bisa memiliki kehidupan kekal bersama Allah. Walaupun kita tahu, tetapi ternyata kita tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Berapa banyak orang yang saat ini mungkin meninggalkan ibadahnya. Pada saat waktunya ibadah, mereka tidak mau datang ataupun ikut ibadah. Adik-adik, kakak percaya anak-anak Abigail Team pasti mereka akan selalu datang beribadah. Karena kakak lihat pada saat ibadah online kita, kalian selalu ikut ibadah. Kalian selalu memberikan kreativitas kalian di dalam kalian mengikuti ibadah yang diadakan secara online. Hari ini firman Tuhan mau kita belajar untuk kita bisa mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Mengutamakan Tuhan itu di dalam hal apa? Waktu. Berikanlah waktu kita yang terbaik buat Tuhan, bukan waktu sisa. Waktu terbaik yang buat Tuhan bisa kita berikan di pagi hari. Pada saat kita bangun tidur,
Kita bisa menghampiri Tuhan lewat saat teduh, lewat pembacaan Alkitab, doa, pujian, dan penyembahan. Kita juga bisa terus menjaga hubungan dengan Allah lewat ibadah yang kita ikuti. Di dalam ibadah yang kita ikuti bukan hanya kita berhubungan dengan Allah, tapi kita juga berhubungan dengan jemaat yang lain loh adik-adik. Dan setiap keputusan, tindakan yang kita lakukan, hendaklah kita bisa berpedoman pada firman Tuhan dan juga tuntunan Roh Kudus, sehingga setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu bisa dilihat oleh orang, dan bukan itu saja, itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Dan biarlah kehidupan kita semua boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Sebelum kakak akhiri firman Tuhan, kakak mau bagikan super kebenaran kita hari ini adalah: aku mau selalu mengutamakan Tuhan di dalam hidupku. Kakak ulangin ya. Aku mau mengutamakan Tuhan di dalam hidupku. Dan ayat hafalannya adalah Matius 6 ayat 33. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Kakak ulangin ya. Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ingat adik-adik, kita harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, menomorsatukan Tuhan di dalam hidup kita, bukan yang lain. Kita mau tutup matanya, lipat tangannya, dan kita mau akhiri ibadah kita. Yuk adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu hari ini Tuhan. Kembali firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami, bukan hal-hal yang lain. Tolong kami Bapa, terkadang mungkin kami bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan itu di luar kendali kami. Tetapi hari ini kami mau belajar Tuhan untuk menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Tolong kami Bapa, mampukan kami melalui Roh Kudus-Mu sehingga kami terus diingatkan untuk kami tidak pernah meninggalkan ibadah kami, karena kami percaya disitulah ketika firman-Mu disampaikan, kami boleh mengerti akan Engkau. Kami boleh mengerti bahwa Tuhanlah juru selamat kami, penolong kami, sumber kehidupan kami. Tolong kami sekali lagi Bapa, dan mampukan kami untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perumpamaan tentang perjamuan besar. Ayat hafalan kita tertulis di dalam Lukas 14 ayat 15. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Pekabaran, Yesus mengundang kita untuk bersama dengan Dia di surga. Suatu kali, Yesus menceritakan sebuah cerita tentang seseorang yang telah mempersiapkan sebuah perjamuan yang besar. Ketika perjamuan atau pesta itu sudah siap, Dia mengutus hambanya untuk memanggil tamu. Ikutilah cerita ini untuk mengetahui apa yang terjadi dan apakah maknanya bagi kita. Suatu ketika, Yesus dan murid-muridnya sedang makan di rumah seseorang.
dan Yesus menceritakan kisah ini. Seorang pria mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Yesus memulai. Saat tiba waktunya makan, pria itu mengirim pelayannya untuk memberitahu para tamu, "Ayo, semuanya sudah siap." Tetapi semua tamu bilang mereka tidak bisa datang. Setiap orang membuat alasan. Yang pertama berkata, "Saya baru saja membeli sebidang tanah dan saya harus melihatnya. Mohon maafkan saya." Seorang pria lain berkata, "Saya baru saja membeli 5 pasang lembu. Aku harus mencobanya. Mohon maafkan saya." Orang ketiga berkata, "Saya baru saja menikah. Aku tidak bisa datang." Jadi pelayan itu kembali. Dia memberitahu tuannya apa yang telah terjadi. Kemudian tuan menjadi marah dan berkata, "Segera pergi ke jalan-jalan dan gang-gang kota. Bawa masuk yang miskin, yang timpang, yang buta, dan yang lumpuh." Kemudian pelayan itu berkata kepada tuannya, "Tuan, saya telah melakukan apa yang Anda perintahkan, tetapi kita masih memiliki tempat untuk lebih banyak orang." Tuan berkata kepada pelayannya, "Pergilah ke jalan dan jalan pedesaan. Beritahu orang-orang di sana untuk datang. Saya ingin rumah saya penuh. Tak satu pun dari orang yang saya undang pertama kali akan makan dengan saya." Yesus sedang berbicara tentang dirinya sendiri dalam perumpamaan ini. Dia seperti orang yang merencanakan pesta dan mengundang banyak orang. Yesus telah mengundang setiap orang untuk menerima keselamatannya, yang menuntun pada kehidupan kekal. Dan Dia memberi Anda undangan. Banyak orang dalam cerita itu memiliki alasan untuk tidak datang ke pesta. Mereka membiarkan hal-hal lain yang menjadi lebih penting daripada bersama dengan teman mereka. Mereka sama sekali bukan teman sejati. Karena mereka terlalu sibuk dengan banyak hal, mereka menolak undangan dan melewatkan pesta besar itu. Dalam perumpamaan ini, undangan ke perjamuan adalah ajakan Yesus agar kita menerima keselamatannya. Menerima keselamatan berarti kita meminta Yesus untuk mengampuni dosa-dosa kita dan memilih untuk melakukan hal-hal yang Dia ingin kita lakukan. Kita mempunyai pilihan. Kita dapat memutuskan untuk menerima undangannya atau membiarkan hal-hal lain menjadi lebih penting dalam kehidupan kita. Bagaimana dengan kamu? Sekarang, maukah kamu menjawab ya atas undangan yang Yesus berikan kepada kamu? Apakah kamu ingin bersamanya di surga dan mengalami sukacita berada di hadiratnya selamanya? This is the day that the Lord has made, I will rejoice and be glad.